Oh, sudah action ya? Saya sedang janjian sama teman saya, saudara. Hai, shalom dulu, apa kabar saudara? Saya berdoa, saya berada dalam keadaan berkat, mukjizat, anugerah kebaikan Tuhan. Tadi saya sedang janjian sama teman saya, dan teman saya ini kalau janjian pasti tepati, saudara, karena orangnya sangat menepati janji, saudara. Sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu kepada Allah yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami senantiasa ada dalam hidup kami. Kami mau dengar firman Tuhan karena kami percaya kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, urapi dia, lidah, bibir, perkataannya dipakai untuk jadi seorang berkat. Siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum saya sedang menyiapkan segmen kerinduanku ini, saya sedang mengatur janji dengan beberapa teman. Ada teman-teman yang kalau janji jam 7 datangnya jam 9, bahkan mungkin nggak datang, saudara. Tapi ada beberapa teman yang janji jam 7, dia bukan lagi on time tapi in time. Tapi sebelum jam 7 dia udah sampai. Dan kedua orang tersebut membuat saya mengalami perbedaan sikap. Sama yang suka ngaret, saya akan ulur-ulur beberapa waktu untuk datang karena saya nggak pengen duduk sendirian. Tapi sama orang yang suka menepati janji, saya langsung datang cepat karena nggak mau mengecewakan orang tersebut. Tahukah saudara bahwa kita punya Tuhan yang selalu on time, in time, dan trustworthy, dapat dipercaya. Oleh karena itu tema pada hari ini adalah selama saya masih punya Tuhan dan janji-janjinya. Ada banyak orang kan berkata, selama saya masih punya uang, saya pede. Selama saya masih bekerja, saya nggak takut. Selama saya masih, bahkan mungkin orang tua bilang, selama papa masih ada di kantor ini, jangan takut kamu. Oh, selama papa masih jadi pejabat, jangan takut. Sebenarnya salah, itu keliru. Yang benar, selama saya masih punya Tuhan, selama saya pegang janji-janjinya, tidak ada yang perlu saya takuti. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19, Bilangan 23 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Sudah di sana? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya dapat dipercaya. Amin. Sama-sama kita baca, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Alkitab katakan Allah adalah Allah yang dapat dipercaya. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti tepati. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti melakukannya. Artinya apa? Selama saudara menaruh harapanmu kepada Tuhan, selama saudara dan saya memegang kepada janji-janjinya, maka selama itu keadaanmu akan baik-baik saja. Betul ada masa sukar, ada masa sulit, tapi percaya Tuhan masih duduk di tatanya, memerintah dalam kemuliaannya. Janjinya tetap berlaku, janjinya tetap dapat dipercaya. Ada banyak orang menaruh pengharapannya kepada hartanya, kepada uangnya, kepada jabatannya, bahkan kepada koneksinya. Tapi taruhlah harapanmu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Selama masih ada Tuhan, selama engkau masih pegang janji-janjinya, keadaan akan baik-baik saja. Sama seperti teman saya tadi, teman saya saja dapat saya percaya, apalagi Tuhan. Saudara tidak pernah menemui matahari terlambat bersinar di pagi hari. Saudara tidak pernah menemui malam hari, tidak pernah ada, selalu ada malam hari. Bulan selalu muncul pada malam hari, dan saudara selalu menemui hari berganti hari. Siapa yang mengerjakan itu semua? Tentunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan hari yang baru karena Dia Allah yang dapat dipercaya. Dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, semua janji Allah dapat ditepati, dapat dipercaya. Allah berjanji Dia datang ke dunia untuk mati bagi manusia, Dia sudah tepati. Allah berjanji Dia akan bangkit dari kematian, Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, Dia sudah tepati. Bahkan Yesus berjanji, dikatakan Dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah naik ke surga, sudah di kanan Allah. Bahkan dikatakan Dia naik ke surga jadi pembela. Hari ini Dia sudah di surga jadi pembela. Dan yang terakhir saya percaya, kalau yang 4 sudah ditepati, yang kelima Dia juga sudah pasti tepati. Apa? Dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap saudara dan saya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah. Tidak ada yang terlalu sulit bagi kerajaan surga. Selama saya masih punya Tuhan, selama saya masih pegang janji-janjinya, Allah dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Keadaanmu sudah hancur,
pegang Tuhan, pegang janjinya. Dia dapat ubah keadaanmu. Sakit penyakitmu, dokter bilang no hope, masih ada Allah. Pegang janjinya, oleh bilu-bilunya engkau menjadi sembuh. Ada pengharapan. Keadaan rumah tangga saya sudah mati Pak Pendeta, udah gak ada lagi cinta kasih mesra dalam rumah tangga saya. Pegang Allah, pegang janji-janjinya, dia akan melakukannya bagi saudara. Selama masih ada Allah, selama saudara memegang janjinya, maka selama itu engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil. Selama masih ada Tuhan, maka selama itu masih ada harapan. Alkitab menyatakan dalam kitab Amsal, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah sirna. Alkitab katakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan Alkitab mengatakan orang yang hidup karena percayanya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Dahulu Allah tolong, hari ini Allah pasti tolong. Dahulu Allah bela, hari ini Allah juga pasti bela. Saya berdoa agar hari ini Allah yang kau sembah, Allah yang kepada kau pegang janjinya, Allah yang membukakan jalan bagi hidupmu, Allah yang mengangkat engkau naik, Allah yang menjadikan engkau orang-orang berhasil. Perkara gagah perkasa dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa hari ini engkau akan dikejar-kejar oleh kebaikannya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada teman-teman saudara, kepada kenalan saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi dalam seluruh any platform media saudara. Karena sama seperti saudara diberkati, mari sama-sama kita menjadi berkat. Dan jangan lupa komentar di bawah ini, apa saja janji Allah yang sudah dilakukan dalam hidup saudara, dan apa saja janji Allah yang saudara sedang nantikan. Karena kita semua sepakat dan percaya yang punya surga crazy in love with you. Bye-bye. Bye-bye.